Dunia tidak lagi sama. Bukan perlahan, bukan diam-diam, tapi berubah di depan mata kita. Percakapan antara Donald Trump dan Vladimir Putin bukan sekadar diplomasi. Itu sinyal bahwa permainan global sedang diriset. Perang Ukraina belum selesai. Konflik Iran meledak. Amerika terlibat di dua front. Dan di tengah semua itu, Rusia tetap berdiri. Iran tidak runtuh. Cina tidak ikut perang. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Mari jujur, secara militer, Iran terpukul. Serangan presisi, tekanan besar. Tapi, Iran tidak jatuh, tidak runtuh, tidak menyerah. Dan dalam geopolitik, bertahan adalah kemenangan. Iran bermain bukan untuk menang cepat. Iran bermain untuk mengulur waktu, menaikkan biaya, mengganggu sistem, dan mereka berhasil. Selat Hormuz terganggu, minyak melonjak. Ekonomi global bergetar. Lebih dari 10 juta barel minyak terdampak. Ini bukan serangan militer. Ini serangan sistemik. Sementara dunia fokus ke Iran, Rusia bergerak, diam, tapi efektif. Harga minyak naik, pendapatan Rusia naik, sanksi melemah. Dan perang di Ukraina masih berjalan, bahkan lebih kuat. Konflik Iran memberi Rusia keuntungan ekonomi dan ruang strategis. Rusia tidak perlu menang cepat, cukup membiarkan lawan kelelahan. Dan di saat yang sama, Rusia tetap bicara, tetap negosiasi, tetap hadir di meja diplomasi. Itu bukan kelemahan, itu kontrol. Amerika masih superpower, tidak diragukan, militer kuat, ekonomi besar. Tapi, situasi berubah. Dua konflik besar, dua tekanan sekaligus, dan sumber daya tidak tak terbatas. Fokus ke Iran berarti perhatian ke Ukraina berkurang. Ukraina khawatir dukungan militer AS teralihkan. Ini bukan kekalahan, tapi ini bukan dominasi mutlak lagi. Israel unggul secara militer, cepat, presisi, tapi menghadapi perang asimetris, musuh yang tidak bermain dengan aturan konvensional. Ukraina bertahan, tapi bergantung. Dan ketika dukungan terbagi, posisinya menjadi lebih sulit. Ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal realitas. Ketergantungan adalah risiko. Dan kemudian, ada Cina. Xi Jinping tidak ikut perang, tidak kirim pasukan, tidak terlibat langsung. Tapi, mengamati, belajar, menghitung. Cina fokus pada energi, teknologi, supply chain. Cina memperkuat keamanan energi dan industri di tengah konflik global. Ini strategi berbeda, bukan agresif, tapi jangka panjang. Apakah ini aliansi? Tidak sepenuhnya, tidak seperti NATO, tapi ada pola. Rusia, Iran, Cina tidak selalu bersama, tapi sering searah. Tujuannya bukan mendominasi dunia, tapi mengakhiri dominasi tunggal. Para analis menyebutnya multipolar world. Dunia bergerak dari unipolar ke multipolar. Artinya, tidak ada satu penguasa global, hanya banyak kekuatan besar.
Ini bukan perang biasa. Ini permainan panjang. Iran menekan ekonomi, Rusia memanfaatkan momentum, Cina menunggu, dan Amerika harus merespons semuanya sekaligus. Beberapa analis bahkan menyebut ini strategi untuk membuat Amerika kelelahan. Rusia dan Cina melihat keuntungan strategis saat Amerika Serikat fokus ke Iran. Tidak ada yang benar-benar menang. Belum, Iran bertahan, Rusia mendapat ruang, Cina mendapat waktu, Amerika masih kuat, tapi tidak lagi tanpa tantangan. Dunia lama punya satu pusat kekuatan, dunia baru tidak. Aliansi fleksibel, konflik simultan, persaingan konstan. Ini bukan perang dingin. Ini lebih kompleks, lebih cair, lebih tidak pasti. Jadi, apakah Iran menang? Tidak sepenuhnya. Apakah Rusia unggul? Secara taktis, ya. Apakah Cina paling diuntungkan? Mungkin dalam jangka panjang. Dan Amerika masih kuat. Tapi, tidak lagi sendirian di puncak. Dunia tidak runtuh. Dunia sedang berubah. Dan perubahan ini baru saja dimulai. Ini bukan akhir cerita. Ini bab baru. Dan pertanyaannya sekarang bukan siapa yang menang hari ini, tapi siapa yang akan bertahan paling lama.